Sunan Ampel merupakan salah satu wali Songo yang berjuang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah. Salah satu dari 9 wali Songo yang merupakan keturunan bangsawan dari Kamboja, tiba di tanah Jawa untuk menyebarkan Islam, dari Jepara hingga ke Tuban. Dalam berbagai karya sejarah, Sunan Ampel lahir di Kamboja pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel putra dari Syekh Maula Ibrahim As-Samarkandi, yang merupakan ulama dari Uzbekistan, yang mendapatkan amanah untuk berdakwah di Kamboja. Jika ayah Sunan Ampel merupakan ulama dari Uzbekistan, ibundanya merupakan bangsawan kerajaan Champa, tepatnya putri kedua Raja Champa. Perjalanan dakwah Sunan Ampel. Secara sederhana, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Sunan Ampel berasal dari luar Indonesia, tepatnya berasal dari Kamboja. Tanah Jawa dipilih sebagai tempat ia untuk berdakwah, dan selama berdakwah Sunan mendapatkan dukungan dari Raja Majapahit. Dalam beberapa riwayat, Sunan Ampel pernah mendapatkan hadiah tanah di daerah Ampel Denta, Surabaya, yang merupakan hadiah dari Raja Majapahit. Dari tanah tersebut, Sunan membangun pesantren sebagai pusat pengembangan dan pengajaran agama Islam. Dakwah pada masa itu harus menggunakan cara yang unik, karena tujuan utamanya, yaitu mendapatkan perhatian terlebih dahulu. Setelah perhatian didapatkan, selanjutnya adalah menjelaskan tentang agama Islam, dan lalu mulai berdakwah. Sunan Ampel dicatat dalam sejarah memiliki cara yang unik dalam berdakwah. Ia menggunakan kerajinan tangan berupa kipas, yang terbuat dari akar tumbuhan, dan anyaman rotan. Kemudian, Sunan menyampaikan bahwa kipas tersebut bukan sembarang kipas, melainkan kipas yang dapat menyembuhkan sakit demam dan batuk. Masyarakat pun banyak yang tertarik. Sunan akan memberikan kipas secara cuma-cuma dengan satu syarat, yaitu membaca kalimat syahadat. Secara otomatis, banyak masyarakat yang masuk Islam, dan Sunan pun mulai menyampaikan dakwahnya. Ajaran Moh Limo, Sunan Ampel. Ajaran dari Sunan Ampel, yang terkenal adalah Moh Limo, yang merupakan falsafah Jawa, yang adalah ajakan meninggalkan 5 perkara tercela. Moh Limo ini juga yang menjadi dasar, dan pondasi yang diajarkan oleh Sunan kepada setiap santrinya. Ajaran Moh Limo yang dimaksud adalah moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak minum minuman keras, moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak menggunakan narkotika atau candu, moh madoni atau tidak berzina. Setiap santri dan pengikut Sunan akan menjadikan Moh Limo sebagai dasar untuk berperilaku. Karena masih kental dengan ajaran Hindu dan Buddha, dengan berbagai adat dan tradisinya, yang bertentangan dengan Islam. Pendekatan budaya sebagai strategi dakwah, merupakan cara yang tepat yang dipilih oleh Sunan saat itu. Wafat dan dimakamkan. Setelah berdakwah menyebarkan Islam di tanah Jawa selama beberapa waktu lamanya, Sunan Ampel wafat pada tahun 1481, dan makamnya berada di sebelah barat Masjid Ampel di Surabaya. Sebelum wafat pada tahun 1481, 2 tahun sebelumnya Sunan Ampel sempat mendirikan Masjid Agung Demak, dan perjuangan dakwah di Demak diteruskan oleh Raden Zainal atau Sunan Demak. Keturunan Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, yang merupakan anak dari Adipati Tuban, terdiri dari 4 orang anak, yaitu Putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Makdum Ibrahim, Suanan Bonang,
Syafiruddin, Sunan Derajat. Syarifah, istri dari Sunan Kudus. Dari keempat anak, 2 anaknya meneruskan dakwahnya, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Anak bungsunya yang putri pun dipinang oleh Sunan Kudus. Penyebaran Islam di Indonesia saat ini, terutama di tanah Jawa, Surabaya, Jepara, dan Tuban, merupakan jerih payah dari dakwah Sunan Ampel. Jasa dari beliau terhadap perkembangan agama Islam sangat besar, dan bisa kita lihat hingga saat ini.